Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bu Adit, guru IPA SMP 1 Atap Pindurojo, Kabupaten Pekalongan. Di channel YouTube KIPA, konten edukasi YouTube IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama materi IPA kelas 7 semester yang kedua, yaitu pencemaran. Kali ini kita akan fokus pada materi upaya mengurangi pencemaran akibat sampah plastik. Disimak baik-baik ya. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap ya? Mari simak tayangan berikut ini. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 km di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Dari tayangan tersebut, menurut kalian, jenis pencemaran apa yang terjadi? Apa penyebab utamanya? Dan upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran tersebut?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita cari tahu pada video pembelajaran kali ini. Dalam pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya adalah 3.9 dan 4.9. Adapun indikator pembelajarannya adalah 1. Mengamati sampah plastik sebagai penyebab pencemaran di lingkungan. 2. Membuat laporan tentang pembuatan bioplastik sebagai solusi permasalahan pencemaran lingkungan. Sampah plastik hingga kini masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Jika sampah plastik tidak dicegah, maka akan mengancam keberadaan biota laut yang jumlahnya sangat banyak dan beragam. Dampak sampah plastik diantaranya sampah-sampah plastik menjadi makanan untuk hiu dan binatang laut lainnya. Kemudian, bangkai anakan burung albatros di perutnya ditemukan berisi sampah plastik. Nah, bagaimana mengurangi sampah plastik? Salah satu gagasan penyelesaian masalah pencemaran laut akibat sampah plastik adalah dengan bioplastik. Apakah bioplastik itu? Bioplastik adalah bahan yang dibuat dari produk hewan dan tumbuhan seperti jagung, beras, gandum, kelapa, kedelai, dan kentang. Bioplastik merupakan sumber daya terbarukan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Meskipun tidak semua bioplastik bersifat biodegradable atau mudah terurai. Adapun keuntungan bioplastik, pertama, untuk memproduksi bioplastik, energi yang digunakan 65% lebih sedikit daripada pembuatan plastik berbasis minyak bumi. Sehingga jumlah gas rumah kaca yang diproduksi menjadi lebih rendah 68%. Yang kedua, bioplastik juga tidak bersifat toksik atau racun dan membahayakan lingkungan. Dan yang ketiga, bioplastik akan terurai dalam waktu yang singkat. Anak-anakku sekalian, berikut ini salah satu teknik untuk pembuatan bioplastik. Bioplastik yang dibuat berbahan dasar dari tepung kanji. Selain itu, dicampur dengan bahan yang lain seperti air, gliserin, cuka. Kemudian, alat yang digunakan antara lain panci, kompor, cetakan, gelas, centong nasi, dan sendok teh. Silakan disimak tayangan berikut ini. Baik, untuk pembuatan bioplastik kali ini bahan-bahan yang digunakan adalah tepung kanji sebanyak 1 centong nasi, kemudian ada air sebanyak 4 centong nasi, kemudian ada cuka nanti yang digunakan 1 sendok teh, dan juga ada gliserin nanti yang digunakan adalah sebanyak 1 sendok teh. Untuk langkah yang pertama adalah ini tepung kanji sebanyak 1 centong nasi. Kita beri air agar tidak mengental terlebih dahulu. Aduk-aduk. Baik, berikutnya setelah sudah dikasih air, kita masukkan ke panci. Kemudian
gliserin banyak 1 sendok teh. Kita aduk-aduk, kemudian kita masak di atas kompor. Berikutnya adalah setelah adonan tadi tercampur, kita masak dengan api yang tidak terlalu besar, kemudian sambil diaduk-aduk. Baik, ini sudah mulai mengental seperti lem kanji. Bentuknya seperti ini. Sambil aduk-aduk biar merata. Setelah matang, ini kemudian adonan kita taruh di cetakan, kemudian diratakan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Oleskan sampai merata. Baik, ini sudah diletakkan di cetakan, kemudian langkah selanjutnya adalah dikeringkan, dijemur sampai kering. Setelah ini adalah proses penjemuran di bawah sinar matahari. Ini adalah hasil dari pembuatan bioplastik. Ini seperti ini. Walaupun masih agak pecah-pecah, ini juga. Terus kemudian ini sudah berupa lembaran, bagus hasilnya. Nah, demikian praktek pembuatan bioplastik. Silahkan mencoba. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Mudah ya membuat bioplastik? Silahkan kalian bisa mencoba membuat bioplastik sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia. Bisa menggunakan teknik pada tayangan ini atau bisa juga menggunakan teknik yang lain yang bisa kalian peroleh informasinya dari berbagai sumber. Setelah praktek, jangan lupa ya membuat laporannya. Adapun hal-hal yang kalian tulis di laporan antara lain alat dan bahan, cara membuat, hasil pengamatan berupa foto produk bioplastik, dan yang terakhir adalah pembahasan. Selamat mencoba ya. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat ya nak dalam kondisi apapun. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.